Low grade. Kalau dia bilang di bidang mining itu di bawah standar itu. Nah, bukan high grade. Jadi si Malaysianya berani, si Taiwannya berani, apalagi si Amerika kan. Oh, the next tidak ada itu. Ya, nggak bisa lah. Nggak bisa. Berarti itu tergantung siapa pemimpinnya juga. Oh iya, paternalistik itu tinggi, nomor 1 di Republik. Apalagi wong Jawa. Wong Jawa itu nendorona nengkono. Wah, hebat. Apapun jiwa raganya beliau diserahkan untuk tanah air. Itu yang dimaksud dengan merah putih. Pengertian merah putih itu larasati namanya. Ini tadi wong Jawa itu harus bisa jawab dan bisa jawani. Ora iso kaya ngono aja dadi wong Jawa. Belum, itu baru Jawa-Jawaan. Saya dilahirkan di Sumbawa. Kalau ditanya orang, loh, kok iso cara Jawa? Ya aku wong Jawa kok. Ya, silakan dipertanyakan ke ujung langit, Pak. Saya bisa bertanggung jawab. Nah, itulah namanya. Jadi orang Jawa itu hati-hati. Ya, harus mengedepankan sopan santun, tata krama, komitmen kesatria. Jangan cuma berjanji. Janji politik, kontrak politik itu bohong semua. Anda bayangkan ya, di dalam anggaran dasar seluruh partai di Republik ini indah bagaikan mahliga. Ya. Tapi implementasinya bohong, nol besar. Yang punya partai itu cuma orang-orang tertentu, khususnya ketua umum, sekjen, bendahara, kerabat. Anda tahu, bapaknya jadi menteri, anak wali kota, anunya supirnya nanti jadi lurah. Lo katanya reformasi. Ini gimana sih? Ini etika pergaulan bermasyarakat. Ya tadi saya bilang, tadi wong Jawa itu harus bisa jawab dan bisa jawani. Jadi kalau cuma bisa bahasa Jawa doang, ya pulang aja ke kampung ya. Ya, tadi Pak Sam menyinggung tentang partai politik, tentang elit partai politik, tapi yang sekali lagi faktanya bahwa mereka lah yang berkuasa saat ini gitu, Pak Sam. Mereka lah yang memegang kendali. Gimana caranya melengsarkan mereka? Tergantung rakyatnya dong. Makanya tadi kan saya bilang, rakyat ini harus segera tegak berdiri. Ya, rapatkan barisan, lupakan yang sudah-sudah. Song-song masa depan yang benar. Singsingkan dengan baju, membangun negerinya sendiri dengan daya upaya sendiri, berdikari. Tapi langkah pertama kita harus gusur dulu elit politik yang ada sekarang. Nggak usah digusur, alam itu akan menggusur dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena yang namanya kebatilan, kezaliman, kebohongan, kemunafikan, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak bisa membohongi Allah. Orang-orang yang bohong, berzalim, bercerita enggak karu-karuan, bersumpah segala macam, itu mereka akan kena murka Allah. Anda bayangkan, ini negara, bukan hutan belantara, tapi perilaku mereka seperti mereka itu berada di dalam wilayah hutan belantara. Ini tidak beradab, tidak beretika namanya. Lah, gimana sih? Si DPR maunya begini, si banggarnya, si KPK-nya mau begini. Loh, terus yang bikin undang-undang regulasi mereka, pemerintah dengan DPR. Cuma bisanya ribut aja. Jadi tidak pernah tuh memikirkan bagaimana nasibnya yang terima raskin di kampung, bagaimana nasibnya orang irian yang tambah keriting, ya kena penderitaan, keadaan terhimpit dengan persoalan ekonomi. Bagaimana persoalan saudara-saudara kita yang antri minyak berhari-hari, ya. Gimana? Kan itu menjadi tanggung jawabnya seorang presiden. SBY sebagai presiden itu bertanggung jawab dunia akhirat. Boleh kita bangga, hebat di dunia, tetapi bagaimana pertanggungan kelak di akhirat? Itu harus kita pikir baik-baik. Ya tadi balik lagi. Ini tadi wong Jawa itu. Ojo ndumeh. Nah, bahkan Pak Harto itu selalu suka bilang begitu. Apalagi Pak Karno lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi Pak Karno. Ya. Salah satu juga yang menjadi kepribadian bangsa atau semacam keyakinan bangsa bahwa dalam kondisi yang carut-marut seperti ini kadang masyarakat itu memilih untuk pasrah, Pak Sam. Mereka berharap datangnya Ratu Adil gitu ya. Tapi kita tidak tahu Ratu Adil, Imam Mahdi itu siapa, apakah benar itu ada. Mereka diam kemudian, tidak melakukan apapun, tidak mau tegak berdiri menyingsingkan lengan baju. Gimana Pak Sam melihat mentalitas bangsa kita? Ketika perjalanan Rasulullah Muhammad dulu,
itu penuh dengan rintangan, cobaan. Bahkan beliau itu pernah menggadaikan baju besinya, baju perangnya. Kalau di tanah Jawa ini disebutkan namanya antakusuma ya. Sebenarnya baju perang itu bukan fisiklinya baju ini, sungguh, secara spiritualitas. Tapi itu baju itu berada di bawah kulit beliau. Itu digadaikan ke Yahudi, karena diwujudkan ini saya gadein ke Yahudi nih untuk membangun, memperkuat logistik keluarga. Beliau sampai seperti itu. Nah, cikal bakal ke arah sana akan muncul the new generation, manusia kaliber visioner, siap mengikhlaskan jiwa raganya untuk bangsa negara. Ya pastilah. Ya karena ini kebutuhan duniawi kok. Itu di abad demi abad itu selalu ada muncul orang-orang hebat, orang-orang kaliber. Zamannya Bung Karno dikenal dunia, kan begitu. Zamannya Nehru, zamannya segala macam Mao Zedong, kan begitu. Nah sekarang di era milenium ini pasti muncul siapapun orangnya, apa itu Ratu Adil, Imam Mahdi, whatever. Saya percaya tidak lama lagi dia akan muncul. Dan sekarang kembali ke nuraninya rakyat. Kalau rakyat masih punya nurani, punya komitmen kebangsaan, mempertahankan harkat martabatnya sebagai bangsa merdeka, ya mereka harus bangkit, bersatu padu. Ya. Bagaimana tergantung rakyat semuanya itu. Dan ini politik. Bangkit. Tapi itu tidak mesti berarti ada pertumpahan darah ya, Pak? Tidak ada suatu perjuangan di dunia ini, di muka bumi tidak ada pengorbanan. Pengorbanan itu macam-macam. Ya, mungkin pengorbanan fisik, pengorbanan materi, pengorbanan waktu dan lain sebagainya. Itu semua kondisional. Kalau Allah sudah menghendaki itu, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini. Anda bayangin Obama itu, Presiden Amerika Serikat. Kalau pidatonya kan hebat, dia sebagai orator. Sekarang nggak ada duit. Recovery ekonomi di Asia Tenggara nggak ada duit. Makanya Freeport itu tidak menghasilkan emas. Di smelter di sana di Amerika nggak ada. Kalau menghasilkan emas, dia bisa recovery, dia structure untuk dia cover, untuk bikin cetak dolarnya. Karena dia punya gold, kolateral. Tapi saya yakin nggak ada itu. Mungkin di sana kan cuman perak lah, apa tembaga yang keluar. Ya. Ya manusia itu boleh berusaha secara matematik ya. Tetapi kalau Allah berkehendak lain, makanya sudahlah. Kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar, jalan kemuliaan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan meremehkan orang. Barang siapapun yang menghina si kecil, insya Allah tidak lama lagi dia akan kena karma. Percaya sama saya. Alam sudah mulai memberikan gambaran di seluruh pelosok dunia ini. Banjir di mana-mana, hujan puting beliung, angin tornado dan lain. Nah, tapi ke orang kita orang so intelek ceritanya. Ada beberapa lah segelintir itu ya, calo-calo itu kan, yang jual beli kekuasaan untuk memperkaya diri, rumah di Pondok Indah, mobil. Itu sebenarnya manusia-manusia lemah kalau menurut saya. Ya karena pejuang sejati itu tidak pernah membanggakan hal-hal yang seperti itu. Pejuang sejati itu hanya dia berpikir fokus kepada bangsa, negara, rakyatnya, ingin membangun dan mengukir sejarah yang terbaik. Dia tidak peduli dengan harta benda. Itulah namanya pejuang sejati. Saya melihat di negeri ini masih ada lah beberapa generasi muda di pelosok tanah air yang sama sebagai pejuang sejati. Tapi kena nggak bisa menjilat, nggak bisa mengemis. Ya sudah. Nah ini saatnya Ratu Adil yang namanya Satria Piningit, Imam Mahdi, siapapun namanya itu akan muncul di negeri ini sebagai penegak kebenaran, keadilan, kemakmuran bangsa ini. Pasti ini janji Tuhan. Baik, dan pemirsa saya akan beri sebentar, nanti kita lanjutkan di sesi yang terakhir di dialog khusus kita. Tetap di Cakra Semarang TV. Ya, kembali lagi pemirsa di dialog khusus kita bersama Pak Sam dari Getar PNI, Gerakan Cinta Tanah Air, Persatuan Nasionalis Indonesia. Pak Sam, kita lanjutkan ya Pak Sam. Tadi
Pak Sam sudah memaparkan tentang visi, kemudian bagaimana kira-kira ekonomi Indonesia ini ke depan. Tapi pembangunan ekonomi tentu membutuhkan dana gitu Pak Sam. Nah, kalau seandainya memang apa yang Pak Sam sudah pikirkan dalam bentuk buku, kemudian itu akan diwujudkan, itu perlu dana kan? Ya. Gimana Pak Sam? Semua itu siap, nggak ada masalah apa-apa. By design politik, by design ekonomi, by design moneter, it's okay. Anytime. Semua kita sudah prepare. Pak Sam sudah menyiapkan semuanya. Oh sudah. Nggak usah kita bicara, misalnya saya bilang sama Emir Kuwait, Emir 15.000 triliun duit kalian yang ada di tangan Yahudi itu pindahin, nggak usah itu, duit kita sendiri ya ada. Kalau cuma 1.500 triliun dolar untuk bangun dari Papua sampai ke Aceh ya, ya itu nggak ada masalah, anytime bisa. Apakah itu berarti Pak Sam sudah punya jaringan internasional misalnya? Oh iya, saya ini dari kecil itu sudah ditempa, sudah dibina oleh keluarga saya. Maka saya nggak pernah munduk-munduk sama orang asing, Yahudi, nggak ada urusan. Saya cuma berkewajiban menghargai. Karena ada di dalam Al-Quran, hablum minan nas tadi, menghargai orang. Tapi kalau untuk munduk-munduk, ya nggak ada urusan. Kalau mereka munduk-munduk kepada negeri ini, bangsa ini, itu benar. Baru benar, kita punya harkat martabat. Mereka yang munduk-munduk sama kita gitu ya? Dong. Jangan dibalik-balik. Ini tanah Jawa, Bung. Ini Republik Indonesia yang terkaya, negara surga. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kita di dialog khusus kita, dan kita masih dengan Pak Sam dari Gerakan Cinta Tanah Air, Persatuan Nasionalis Indonesia. Dan Pak Sam, tadi kan tentang persoalan bagaimana kita mengelola perekonomian negeri ini gitu ya. Tentu perlu modal, perlu dana. Nah, Pak Sam mungkin bisa sampaikan, sudah siapkah dana-dana itu? Itu semuanya kita sudah persiapkan secara baik ya, sudah dikonsolidasikan baik secara mekanisme banking dan lain sebagainya. Nah, di internasional sana, karena itu dana-dana itu kan ada di luar, nggak ada di sini. Kalau ada di sini nanti takut dirampok. Sama siapa, Gayus. Ya, orang tua saya itu tidak bodoh. Dia mendesain namanya monetar financing engineering segala macam tuh bukan dalam waktu setahun 2 tahun, membutuhkan perjuangan pengorbanan panjang di dalam hidupnya beliau. Nah, saya diperintahkan untuk membangun negeri ini dari Papua sampai ke Aceh itu untuk membuktikan kepada dunia, nah, sebagai potret peradaban baru abad milenium, bahwa itulah keseimbangan. Ya, bahwa itu bangsa ini harus mampu menjadi the leader di abad 2020. Karena sekarang ini Yahudi kan tadinya trennya mau menggeserkan kiblat dunia ke Cina, tapi Cina nggak mungkin karena complicated persoalan kependudukan, alam dan lain sebagainya. Dan mereka juga nggak punya backup kolateral besar di dunia ini. Nah, bahkan itu sebagian dipakainya dari kita. Nah, sekarang satu-satunya kita ini harus berkonsolidasi yang teratur dan terukur. Nah, mengajak seluruh elemen bangsa ini dari Papua sampai ke Aceh bersatu padu, membangun demokrasi yang benar, membangun pemerintahan yang kuat, untuk mencapai cita-cita kemuliaan kemerdekaan. Jadi kalau masalah ada financing, segala macam, nggak ada masalah. Dan kita sudah bersepakat dengan sekian puluh negara. Selama sekian lama saya konsolidasi dengan Jerman, Prancis, Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Teman-teman yang jadi pengusaha besar di sana di bidang contracting, engineering dan lain sebagainya, termasuk insurance, ya, sekuritas. Mereka tuh kita akan jadikan mereka sebagai untuk memberikan technical assistant. Bukan mereka yang akan berinvestasi, tidak. Dana-dana kita, project kita yang tentukan, mereka yang persiapkan detail engineering dan lain sebagainya, kan begitu. Uang kita. Jadi kita nggak perlu permisi sama siapa-siapa. Dan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Ya, karena pemerintah itu ya cuman mereka itu membangun negeri ini berharap dari belas kasihannya rakyat, pajak. Tapi ternyata ya utang segala macam. Utang itu pun tidak jelas kan. Nah, utang itu apa dikasih cash, apa dari negara donor, kan itu semua jadi abu-abu nih.
Cuman bisanya ya terbitkan sun dan lain sebagainya. Justru saya takut nanti suatu saat kalau ini ada persoalan-persoalan hukum di bidang perbankan yang baru ya, khusus mengenai legitimasi BI